apakah ada seseorang itu yang tidak mengalami perubahan? Ya, rasanya tidak ada ya. Nah, pemimpin puja bakti, Cici, pernah overthinking? Atau mungkin belum paham overthinking itu apa karena ini bahasa Jawanya, overthinking itu. Pernah overthinking? Ji? Ya, nggak sadar kata Romo Chandra begitu. Ya. Rasanya kita manusia, kita selalu berpikir kan? Tidak mungkin kita tidak berpikir. Nah, nanti dipaparkan bagaimana yang dimaksud dengan overthinking itu. Berpikir yang berlebihan. Nah, karena luar biasa setiap hari pikiran kita itu selalu muncul dan tenggelam, silih berganti. Bagi yang belum sarapan pagi ini, pikirannya mungkin dipenuhi saat ini mendengar kata sarapannya Romo, Tony. Habis puja bakti ini mau makan apa? Nah, begitulah pikiran kita bisa silih berganti. Tadi mendengar kata sarapan, oh ya saya sarapan ini tadi. Ya, karena selalu ada kaitannya dengan apa yang kita alami dan apa yang hendak kita alami ke depannya. Ya. Gambar di atas menunjukkan bagaimana ruwetnya pikiran kita yang sedang mengalami overthinking itu. Begitu banyak, macam-macam. Ada tanda seru, ada tanda tanya, ada yes, ada no, ada ya atau tidak. Habis ini mau makan bubur ayam atau makan nasi uduk. Begitu terus pikiran kita bertanya-tanya terus. Ya. Baik, lanjut. Nah, overthinking bisa kita samakan dengan pikiran kita itu jalan terus, berulang-ulang, berlebihan. Nah, seseorang yang biasanya overthinking ini sebab-sebabnya juga, dan ini pula yang dipikirkannya pula. Pertama, takut gagal. Gitu. Rasanya kalau kita ditanya, adakah yang mau gagal? Gak ada. Sama seperti pertanyaan semalam, adakah yang mau sakit? Gak ada. Ya. Begitu pula kegagalan. Takut gagal. Yang kedua, bisa seseorang itu merasa khawatir mengecewakan orang lain. Saya merasa khawatir mengecewakan Bapak Ibu sekalian jika memaparkan pembabaran dhamma yang tidak sesuai. Saya khawatir apakah pembabaran dhamma saya bisa diterima oleh Bapak Ibu. Ya. Begitulah pikiran bisa terus muncul. Yang ketiga, adanya pengalaman traumatis atau pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu seseorang itu bisa membuat kita jadi berpikir berlebihan. Kita takut mengalami pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan itu lagi. Pikiran atau diri kita sibuk mengantisipasi agar kita tidak mengalami hal itu lagi dan bisa jadi berlebihan mengantisipasinya. Yang keempat, khawatir penilaian orang lain. Nah, ini juga menjadi sumber atau sebab dari orang menjadi overthinking. Kalau kita terus-menerus hidup ketakutan terhadap penilaian orang lain, maka niscaya kita akan merasa tidak damai, tidak tenang. Yang terakhir, ketidakpastian masa depan. Nah, ini juga adalah sebuah hakikat alami lagi. Ketidakpastian itu adalah yang pasti. Bagaimanapun kita merencanakan sesuatu, bisa jadi ada yang meleset yang tidak kita pikirkan. Nah, karena masa depan selalu tidak pasti. Nah,
Baik, lanjut. Nah, faktanya overthinking berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kesehatan mental atau kesehatan jiwa seseorang. Nah, overthinking ini bisa menyebabkan dan memperburuk masalah seperti ketika seseorang mengalami gangguan kecemasan atau depresi. Bahkan orang yang mengalami gangguan kecemasan atau depresi itu gejalanya salah satunya adalah overthinking. Kalau thinking, berpikir itu ya biasa. Tapi kalau over, nah itu masalah. Kemudian tingkat stres. Proses berpikir berlebihan akan meningkatkan stres. Ketika otak terus-menerus memproses informasi, maka bisa memicu respon stres dalam tubuh. Nah, yang ketiga, mengganggu tidur. Pikiran yang terus berulang bisa mengganggu pola tidur seseorang. Bisa menyebabkan tidurnya tidak berkualitas atau mengalami insomnia. Nah, ya. Yang terakhir, dan ini adalah umum dialami sebenarnya, masalah yang sangat umum dialami oleh banyak orang, tidak terbatas pada kelompok usia atau kelompok tertentu. Kalau saya rakyat biasa, saya tidak overthinking, tidak. Kalau saya presiden, saya raja, tidak overthinking juga mungkin tidak. Begitu. Jadi bisa saja dialami oleh siapapun. Overthinking dengan stres, dengan gangguan tidur, ini saling berkebalikan. Seseorang yang overthinking bisa mengganggu tidurnya, orang yang terganggu tidurnya bisa kemudian juga mengalami bertambah berat overthinkingnya. Baik, lanjut. Nah, kita bersyukur bahwa ternyata Buddha memiliki cara, ya. Kita punya cara yang ya di situ dituliskan simple, tapi sejatinya tidak simpel-simpel amat begitu, ya. Simple sederhana kalau kita bisa memahami dan mempraktekkannya. Apa itu? Untuk agar berhenti terjebak di overthinking. Bukan dengan melawan, tapi dengan melepas. Nah, sekali lagi kata melepas ya Romo Chandra. Hari ini keluar begitu. Pemahamannya, pengertiannya begini. Ketika kita ya berusaha untuk tidak memikirkan sesuatu, justru sebaliknya kita akan semakin memikirkan sesuatu. Contohnya begini, Romo, jangan pikirkan gajah. Coba Romo jangan pikirkan gajah dalam pikiran Romo. Jangan pikirkan gajah, Romo. Bisa jadi yang terulang-ulang gajahnya muncul. Karena di Lampung jadi pakai gajah ya. Nah, ketika ada satu masalah, ya, bisa jadi seseorang itu menyampaikan jangan pikirkan masalah itu. Nah, semakin seseorang kepikiran masalah itu. Nah, kita punya cara. Mengapa tadi terlintas di dalam batin saya, di dalam pikiran saya bahwa mengapa kita membaca parita? Itulah salah satu cara untuk agar kita berhenti bisa mengurangi memikirkan masalah itu. Perhatian kita fokuskan sepenuhnya kepada membaca parita itu. Lalu pertanyaannya, apakah pikiran tentang masalah itu tidak muncul? Muncul. Ya. Namun dengan kita terus memusatkan perhatian kita di situ, berkurang, berkurang, berkurang. Ya memang belum selesai, belum habis. Mengapa? Masalahnya belum selesai. Akan muncul lagi, lagi, dan lagi. Nah, semakin memikirkan, begitu ya, semakin aku melawan,
Aku nggak mau mikirin, semakin terpikirkan. Ya. 3 hal yang bisa langsung dicoba. Pertama, nah ini adalah ajaran-ajaran yang berkaitan bagaimana kita bisa mengatasi overthinking kita itu. Sadari bahwa semuanya itu berubah, anicca. Pikiran kita tadi, emosi kita tadi pun juga berubah. Kadang kita terpikir masalahnya, kadang juga nggak terpikir masalahnya. Begitu kan? Rasanya tidak mungkin 24 jam itu terus masalah itu juga, begitu. Tidak. Nah itulah dimaksud juga dengan anicca, perubahan. Yang kedua, jangan percaya semua pikiran kita itu. Karena pikiran kita itu sukanya memang nakut-nakuti. Tadi malam saya sampaikan bahwa kita itu adalah otak kita itu modenya itu mode survival, mode menyelamatkan diri. Memang otak kita itu tadi itu ada otak emosinya. Nah, kita selalu berpikir untuk bagaimana nih supaya nggak kena bahaya itu. Nah, itulah sifat alaminya otak, pikiran. Nah, jadi kita mesti belajar nanti jangan percaya semua pikiran kita itu. Atau di sini artinya jangan langsung mengambil kesimpulan itu pasti demikian. Nah, yang ketiga, fokus ke saat ini dengan praktik mindfulness atau sati. Nah, kata-kata mindfulness ini sekarang ini luar biasa berkembang begitu. Yang memang dasarnya adalah dari ajaran guru agung kita. Melatih sati, melatih perhatian, melatih kesadaran, melatih untuk ingat lagi. Oh ya, saya ingat ada parita, abinha, wekana, patah. Ada kalimat perenungan tiap kali. Ketika saya sakit, ya wajar saya sakit. Nah, baik, lanjut. Ini sumbernya saya ambil dari Instagram, satu Instagram Borobudur Wisdom. Bapak Ibu bisa cek di sana. Yang menuliskan eh, Instagram ini adalah seorang psikolog. Nah, beliau menuliskan berbagai hal tentang fenomena psikologi, karena psikologi kesehatan jiwa yaitu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Sang Buddha ini adalah psikolog paling unggul, atau sering juga beliau diibaratkan sebagai seorang dokter kan. Nah, tabib Karomo. Nah, baik saja guru. Nah, diibaratkan seperti seorang dokter, seorang tabib, seorang psikolog. Karena beliau menunjukkan ini sakitnya, ini sebab sakitnya, ini kamu bisa terbebas dari sakitnya, ini caranya, resepnya. Jalan mulia berusur 8. Nah, pertanyaannya orang bisa bebas dari sakit itu atau tidak? Dia mempraktekkan, ya, menggunakan resep yang dianjurkan, tidak. Nah, maka dari itu Sang Buddha tidak bisa menolong kita. Dalam arti Sang Buddha tidak bisa yang menyembuhkan kita. Saya sebagai dokter itu tidak bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Ketika saya memberikan resep ke Bapak Ibu tidak percaya, Bapak Ibu takut, apalagi resep dari psikiater, ya, itu banyak nanti. Wah, begini, begitu, begini, begitu. Nah, guru saya pernah menyampaikan ada 3 syarat untuk seseorang itu bisa sembuh. Satu, dia percaya, ya. Dua, dia melakukan apa yang anjuran. Yang ketiga, memang sudah waktunya nanti sembuh. Bukan dokter yang menyembuhkan, bukan Sang Buddha yang menyembuhkan kita. Tapi apakah kita menggunakan resep itu? Mempraktekkan apa yang beliau sampaikan itu atau tidak?
Ya, ini satu konsep yang sangat berbeda dengan konsep ya bahwa Sang Buddha atau ada suatu makhluk adi kodrati yang menolong kita, mengatur kita. Dhamma tidak demikian. Akan kembali ke kita lagi. Tadi kita sudah baca sama-sama perbuatan kita, berkerabat kita terlindung oleh perbuatan kita, oleh pilihan kita. Ya. Nah, nanti silakan yang ingin baca, belajar lagi, coba ketik Borobudur Wisdom di Instagram itu. Banyak sekali, bagus-bagus sekali saya lihat tulisan beliau. Nah, kabar baiknya Buddha punya solusi untuk kita yang gampang overthinking. Kita selalu mesti ingat bahwa Buddha mengajarkan satu adanya ketidakpuasan, anicca. Dua adanya perubahan. Tiga tidak ada inti diri sejati, tidak ada aku. Ini yang ketiga ini memang anatta, konsep anatta ini yang lebih rumit untuk dipahami biasanya. Nah, inilah cara kita nanti mempraktekannya. Mengapa anicca itu ya? Anicca seringkali diartikan ya tidak kekal. Duka diartikan penderitaan. Pengertian yang lain penderitaan, sakit. Mengapa menderita? Karena tidak puas. Tidak sesuai dengan apa yang selera kita. Tadi malam saya sampaikan. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bante Panya semalam. Tidak puas. Kita itu menginginkan tadi selalu sehat. Jadi belakangan ketika ada pengiriman doa begitu, pernyataan semoga Anda selalu sehat. Batin saya langsung merespon dengan tidak mungkin selalu sehat. Semogalah saya sakitnya yang tidak berat-berat amat lah gitu. Nah, itu mungkin masih realistis. Selalu sehat tidak realistis. Ya. Nah, ada ketidakpuasan, ada perubahan. Suatu perubahan itu bisa membuat seseorang itu tidak puas. Ia puas ketika perubahan itu sesuai dengan seleranya, sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, ya. Kalau kata Romo Chandra kemarin tentang melepas ya Romo, kalau melepas yang enggak enak, yang enggak nyaman, wah kita cepat. Memang latihan batinnya, praktek dhamma kita adalah memang kita berlatih untuk melepas yang enak-enak. Nah, yang kita suka. Nah, yang tidak suka sebenarnya otomatis tidak perlu ya, tidak perlu dilatih sudah kita otomatis lepas gitu. Saya teringat hari Jumat malam sama Romo Tony. Romo Tony sudah melepas makan sate kambing. Nah, wah, itu luar biasa. Beliau senang kan, suka kan. Nah, tapi demi apa? Demi manfaat yang lebih besar kesehatannya, gitu. Kan pengen jaga kesehatannya. Jadi sakit itu juga bisa juga, duka itu bisa juga, bisa jadi kita yang buat juga begitu. Nah, tapi kata Romo Tony, ya dokter Liung masih muda, enggak apa-apalah. Ya saya ikutlah. Ah, begitu. Karena ada waktunya juga untuk melepas ya Romo. Nah, baik. Nah, ada kelebihan. Nah, oke. Saya izin menggunakan pengalaman-pengalaman kita ya Romo. Karena dhamma sesungguhnya adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dhamma itu tidak rumit.
Damai ketika dibikin rumit-rumit itu adalah pikirannya yang rumit. Pikirannya yang overthinking tadi itu. Ketika kita bisa menggunakan esensi nilai-nilai damai itu dari praktek kehidupan kita sehari-hari, niscaya kita berbahagia. Niscaya kita semakin, ya tadi Ii ada tanya itu, eh, istrinya Ko Ayung, wah makin gede ya. Nah, ya saya mengutip Achan Bram bilang, saya membesar karena saya bahagia. Loh, coba lihat Bapak Ibu, ketika kita sakit, doyan makan apa enggak? Tapi ini juga over. Ini over. Ya, ya, bisa jadi kita melebar. Ya, mudah-mudahan tidak kelebaran. Nah, ya, baik. Lanjut. Ini 3 yang harus kita ingat bahwa Buddha selalu mengajarkan ada ketidakpuasan, ada perubahan. Perubahan menjadi tidak puas karena tidak sesuai selera kita, tidak sesuai keinginan kita. Ada ego, ada keakuan kita yang menginginkan itu. Nah, ya baik, lanjut. Nah, yang pertama, ketidakpuasan dan ketidakpastian adalah realitas kehidupan. Overthinking itu terjadi karena pikiran kita itu menolak realita. Selama kita menolak kenyataan, selama itu pula kita menderita. Apa realitanya kehidupan? 8 kondisi duniawi ini. Rasanya tidak ada yang tidak mengalami ini semua. Untung, rugi, tenar, cemar, ya. Kadang terkenal, kadang tidak terkenal. Kadang dipuji, kadang dicaci. Kadang suka, kadang duka. Ya inilah 8 kondisi duniawi yang terus berputar seperti roda seperti roda yang terus akan kita alami. Pertanyaan saya lagi, Romo, karena Romo paling depan, mohon maaf Romo. Jadi selalu saya tanya. Saya biasanya suka bertanya. Ini sayangnya ini terikat di sini jadi harus di sini. Kalau saya mic-nya ini portable, nah, kalau ini mau mic-nya portable, karena saya nggak bisa diam, saya akan tanya di paling belakang. Ya mohon maaf Romo. Romo menjadi, saya bukan dosen juga ya Romo yang menguji, yang menanyakan Romo, apakah Romo selalu untung di dalam usahanya Romo? Ada kalanya rugi ya Romo. Apakah Romo selalu rugi? Enggak juga. Makanya pertanyaan semalam kan tentang judi online itu ya. Kadang dia untung, kadang dia rugi. Ya. Karena ada keuntungannya itu, kita menginginkan lagi judi lagi. Tuh. Berpikir bahwa wah, ini dikit lagi dapat nih. Nah, tapi sayangnya memang mungkin di total-total ruginya yang banyak. Tapi apakah semuanya begitu? Mungkin juga tidak. Bisa jadi juga ada yang untung di total-total begitu. Tapi ini juga tadi pembahasan apa ya dengan Romo ya, Romo Tony banyak sekali saya bersyukur sekali di dalam perjalanan saya ke Lampung ini saya mendapat banyak sekali insight, banyak sekali pencerahan begitu. Ya. Judi adalah salah satu ya perilaku atau salah satu perbuatan yang sudah disampaikan guru agung kita akan menghabiskan harta kita. Ada beberapa lagi yang lain, tapi saya agak lupa. Salah satunya juga mabuk-mabukan. Nah, dan sebagainya. Dan ini memang ini kakak adik, teman-temanan. Orang yang judi bisa jadi dia juga mabuk-mabukan. Kenapa? Mabuk judi.
Ya, ini satu kaitan nanti. Saya satu kali pergi ke Genting bersama keluarga saya. Mencoba masuk ke Kasino Romo. Ini pengalaman nyata yang saya sampaikan. Begitu masuk, terpikir, terlintas oleh batin saya, pantesan tidak bisa keluar-keluar. Orang yang sudah masuk ke dalam sana. Bingung pintunya di mana. Bingung, betul-betul bingung. Kok ke sana? Oh, kok bukan. Ke sana? Kok kayaknya tadi bukan. Jadi ketika kita masuk dalam pusaran itu, jangan heran. Saya ke sana melihat-lihat saja, bukan berjudi. Karena saya senang selalu punya pengalaman-pengalaman. Nah, saya ke sana, masuk. Akhirnya bagaimana bisa keluar? Bertanya, mesti tanya. Nah itulah analogi juga bagaimana kita tadi itu, bagaimana mesti keluar. Mungkin kita perlu bertanya kepada orang yang ahli, kepada orang yang tahu pintunya di mana. Nah, syukurnya bisa keluar. Kalau enggak pulang-pulang. Enggak ketemu Bapak Ibu sekalian di sini mungkin. Nah, bukan lagi tenar, jadi cemar. Itu pengalaman nyata saya. Luar biasa. Langsung batin saya berpikir bahwa, oh pantesan orang yang masuk ke sini ini enggak keluar-keluar. Apalagi kalau rasanya dia dapat untung terus. Kan bukan kayak begitu yang kita selalu inginkan. Enggak pulang-pulang. Makanya istrinya tunggu di rumah, ya enggak pulang-pulang. Sampai kapan dia pulang? Mungkin setelah uangnya habis. Jangan salah. Ya, ini saya sampaikan kenyataan. Nanti Bapak Ibu ketika bermain jalan-jalan ke sana, Bapak Ibu lihat. Ya, di WC itu sudah tertulis, if you need money, contact this number. Kalau kamu perlu uang, kontak nomor ini. Luar biasa. Dan ketika seseorang tadi itu merasa merugi, apa yang akan otomatis dilakukan? Mencoba lagi, mencoba lagi. Penasaran terus-menerus. Aduh, dikit lagi ini. Aduh, dikit lagi ini. Itu adalah salah satu cognitive error atau pikiran yang salah dari seseorang yang berjudi tadi itu. Dikit lagi nih, dikit lagi nih. Kita tidak pernah bisa memprediksi itu. Ya, jadi sudah begitu luar biasa dibuat sistemnya. Nah, untuk keluar perlu tanya orang. Ya, syukurnya bisa keluar. Lanjut. Kita terjebak dalam skenario yang belum terjadi. Pikiran kita menginginkan kepastian, padahal hidup sering tidak pasti. Jika kita bisa menerima ketidakpastian, maka overthinking kita bisa berkurang. Ya, saya mengutip menggunakan contoh judi tadi itu. Tadi pikiran kita pengen menginginkan pasti. Judi itu tidak pasti. Nah, berulang-ulang kita masuk dalam circle itu, nah, kita terjebak dalam skenario itu. Orang yang sadar dan bijak mengetahui ini, melihat itu sebagai selalu berubah, keadaan menyenangkan tidak memikat batinnya, ia pun tidak terpukul oleh keadaan tidak menyenangkan. UPK, keseimbangan batin. Ini adalah tujuan paling tinggi, paling akhir bahwa kita tidak lagi melekat kepada yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Semuanya itu hanya silih berganti. Nah, ini praktek kita, ini latihan kita. Kalau saat ini kita masih terikat, ya kita terus berlatih. Kita terus berlatih. Nah, ya, ini yang disampaikan di Sutta. Orang sadar dan bijak melihat itu sebagai selalu berubah. Ada sebuah cerita begini. Saya mau sampaikan. Ceritanya seperti ini.
Jadi ketika ada satu orang bapak, dia memiliki satu orang anak, dia memiliki satu ekor kuda, satu orang istri. Ya, jadi kalau ditanya berapa anaknya, tadi Ii tanya saya ya dua. Untung tadi nggak ditanya berapa istrinya, satu ih. Satu saja sudah cukup, sudah pusing. Ini bukan curhat, ya, sudah cukup. Ada pusingnya, ya karena ada keadaan duniawi, ada suka, ada dukanya. Nah, gitu ya. Nah, satu orang bapak ini dia punya satu orang anak, dia punya satu ekor kuda, ya, satu istri juga. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar cerita ini. Nah, suatu hari karena kuda ini masih liar, kuda ini dijinakkan, ya, dilatih oleh anaknya tadi. Ya namanya kuda liar tadi kan. Nah, anaknya terjatuh. Ketika terjatuh, ya, kakinya patah. Lalu si tetangganya bilang, "Kasihan sekali anakmu kakinya patah." Begitu kan? Kita menghadapi duka. Kasihan sekali anakmu semata wayang kakinya patah. Saya bikin lebih dramatis lagi. Kakinya patah sampai diamputasi dan sampai tidak bisa jalan dan sebagainya. Nah, ya. Kemudian si kuda ini kabur. Nah, si bapak kemudian menghadapinya. Ya, mana kita tahu semua nggak pasti begitu. Ini karena bapak ini sudah UPK begitu ya, sudah belajar dhamma, praktek dhamma. Ya kita mana tahu, baik buruk kita nggak tahu begitu. Muncul dalam batinnya beliau. Nah, ketika kudanya pergi begitu, sama. Ya kita mana tahu, baik buruk kita nggak tahu. Ya. Lalu kudanya kembali lagi ceritanya, bawa satu kuda betina. Nah, si tetangga bilang, wow, kamu beruntung sekali sekarang punya dua kuda. Nah, si bapak tetap dengan UPK, dengan kondisi kebatin yang seimbang, ya baik buruk siapa yang tahu. Gitu. Ya syukurlah kata Romo Tony kan, baiklah dua kuda ini baiklah. Nah, oke, ah, dilalah ya, ternyata negara memanggil wajib militer karena perang. Anaknya sematawayang tadi itu tidak diikutkan perang. Semua anak laki-laki yang dewasa ikut perang. Bisa balik, bisa enggak. Nah, coba ketika seperti itu, musibah yang dianggap musibah tadi, yang kakinya nggak bisa jalan dan sebagainya tadi itu, timbul dalam batinnya. Untung. Tapi coba pada saat mengalami itu, bisakah seseorang itu untung kakinya patah? Nah, ini juga yang saya pelajari di Jawa. Di Lampung juga ada ya Romo. Untung kakinya patah. Ndak kepalanya pecah. Kepalanya udah pecah. Untung masih. Ini adalah luar biasa. Batin yang bisa melihat selalu untung ini terus nih. Nah, untung kepalanya aja yang pecah. Masih bisa napas. Kan masih merasa ada harapan. Masih bisa masuk ICU dan sebagainya. Ketika sudah meninggal, pindah alam, untung meninggal, penderitaannya nggak lama-lama. Ada kan seperti itu ya? Ada konsep di mana sakitnya sudah terangkat, sudah sembuh. Ini luar biasa kalau kita bisa terus begini. Susah. Untung. Selalu untung hidupnya. Rasanya nggak pernah rugi. Nah, itu cerita cerita yang luar biasa. Ini adalah cerita Dhamma sebenarnya. Nah, karena Dhamma tentang kehidupan sehari-hari. Kalau Dhamma rumit-rumit, ya mungkin yang belajar tadi lagi rumit saja. Ya,
Semoga kita bisa seperti itu, untung terus gitu. Maka overthinkingnya jelas berhenti, begitu ya. Nggak lagi. Ya baik buruk mana yang tahu begitu. Cerita yang lain lagi yang kedua tentang terlambat pesawat. Tapi semoga nanti nggak terlambat ya Romo. Nah, karena kelamaan eh, bercerita kepada Bapak Ibu. Ini sekali lagi cerita nyata yang dialami oleh saya, keluarga saya. Romo, tahun 2018 apa 19 ya Romo, Lion Air jatuh dari Jakarta menuju Pangkal Pinang. Ya, ya, Bapak Ibu pernah dengar itu ya? Nah, di situ ada Om saya. Saya panggil Om karena memang beliau basicnya Muslim. Om saya ini harusnya masuk ikut pesawat itu, ya. Di daftar penumpang itu ada 6 anggota DPRD yang ikut. Kalau saya tidak salah ya, karena ini cerita dari kakek saya kemarin. 6 anggota DPRD ini kemudian menjadi korban. Kak, Om saya tadi terlambat. Coba kalau kita terlambat tadi itu. Coba ketika kita terlambat pesawat bagaimana? Ini kenapa pesawat ini kok nggak nunggu saya? Kok nggak tahu saya ini terlambat, macet dan sebagainya dan sebagainya. Saya ini besok ada rapat ini, saya ada ini itu. Itulah kondisi batin kita pada saat itu kan. Tapi ketika mendengar berita Lion Air tadi jatuh, seketika pikirannya, untung saya nggak naik itu. Ini saya juga ingin menunjukkan bagaimana batin kita, pikiran kita itu terus berubah. Yang tadinya merasa merugi, ah, untung. Nah, tapi seperti kata Sang Buddha, ya, mengutip lagi kisah Gotami, kematian tidak bisa ditolak, tidak bisa ditunda. Tidak ada, tidak ada ceritanya. Om saya juga sudah meninggal, sakit yang lain, cancer. Tidak meninggal pada saat itu, meninggal juga pasti pada waktunya. Itulah yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada kisah Gotami sebenarnya. Kalau saya menyembuhkan anakmu saat ini, ya Anda akan berbahagia, Anda akan senang saat ini. Namun Anda akan mengalami penderitaan itu lagi. Ya, ini cerita nyata. Silakan searching di Google kisah-kisah seperti ini, banyak sudah ada di film, di kisah nyata, dan ini suatu kondisi nyata yang saya alami. Begitulah batin kita berubah. Untung saya nggak naik pesawat tadi. Nah, karena dia tidak pasti, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di berikutnya ini. Nah, ya, baik. Lanjut. Dua. Semua juga akan berubah dan berlalu. Buddha mengajarkan semua yang berkondisi bersifat anicca, tidak kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan terus berubah. Nah, ini menariknya juga yang pasti kita sukai. Termasuk penderitaan kita itu juga akan berlalu. Karena itu, apapun kondisi kita saat ini, kita harus ingat ini semua ada waktunya. Ini pasti akan berubah. Ini pasti akan berlalu. Suatu hari, suatu kali ketika di dalam perjalanan diri saya sebagai seorang dokter, saya bersyukur sekali Dhamma melindungi saya. Menjadi seorang dokter itu tidak selalu lancar, mulus, semua pasiennya sembuh, dan lain-lain semuanya. Karena sembuhnya bukan karena saya. Nah, terima kasih. Jadi bantai lagi, terima kasih.
Satu, satu. Karena akan ada waktunya. Saya akan melepas semuanya pada waktunya. Waktu itu saya kemudian berkunjung kepada para bante di Mendut gitu. Nah, 2 kali, 3 kali pengalaman kehidupan saya berkunjung pada bante. Kan kalau kita punya masalah, ya kita bisa cari bante kan? Nah, kalau kita lagi senang, cari bante nggak? Belum tentu. Tapi ya enggak apa-apa, bagus juga. Ada masalah, lari ke bante. Bukan lari ke alkohol dan lain-lain begitu. Tambah masalah lagi. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah, akhirnya saya meminta ujangan dari Bante. Bante mengingatkan, saya ingat sekali Bante Santacito yang sudah pernah ke sini ya Bapak Ibu. Kamu harus tetap profesional, tetap tenang, tetap jaga pikiran, ucapan, dan apa yang lakukan. Saya pada saat itu merasa sangat bersalah dan ingin mengaku dan saya ingin bertanggung jawab. Bante ingatkan tetap profesional, tanggung jawab enggak apa-apa begitu. Nah, ingatlah semua itu akan berlalu. Itu yang disampaikan Bante. Tidak ada satupun masalah yang tidak berlalu. Setidak-tidaknya napasmu berhenti juga pasti berlalu kok masalahnya. Nah, cuma jadi masalahnya karena kaitannya saya seorang psikiater, semoga kita tidak berpikir bahwa bunuh diri itu adalah solusi masalah berlalu. Tidak. Itu sekali lagi menyelesaikan masalah dengan masalah. Karena kalau yang menyelesaikan masalah tanpa masalah katanya pengadaian. Bisa jadi ketika seseorang itu di dalam suatu kondisi, ya, rasanya dia terhimpit, tidak punya pintu, tidak punya dukungan, tidak punya lagi jalan keluar lain. Hanya satu pikirannya nanti yang muncul kan, buat apa lagi saya di kehidupan ini. Tapi semoga kita umat Buddha begitu, kita harus ingat bahwa Ii Ami semalam bilang bertemu Dokter Liung itu seperti seekor apa kura-kura buta yang muncul di samudra. Ini Ii Ami luar biasa ini mengutip suta. Bertemu Dhamma, belajar Dhamma, menjadi umat Buddha, menjadi seorang manusia, itu luar biasa sulitnya. Bante Utamo pernah bilang, ya, ketika seseorang itu memilih jalan keluar tadi itu bunuh diri, dia menurut Dhamma, dia akan mengulang 600 kali siklus kehidupan bunuh diri terus. Jadi bayangkan, ini kan 1 kali. Besok kehidupan sekalinya lagi dia bunuh diri lagi. Kali 600 lagi. Kapan habisnya? Gitu kan? Nah, jadi ingat kayak cerita Cupatkai ya. Begitulah cinta cerita tiada akhir begitu kan. Nah, berulang-ulang terus begitu. Nah, apakah kehidupan selanjutnya itu akan demikian atau tidak? Bagi saya, kehidupan selanjutnya itu bukan hanya ketika saya tidak berwajah seperti ini lagi. Pada saat kehidupan saat ini pula, ya, dan ini adalah berdasarkan kenyataan saya sebagai seorang psikiater. Ketika satu orang itu sudah berpikir untuk bunuh diri, bisa jadi besok ketika ini sudah selesai, bisa jadi dia muncul lagi pikiran bunuh diri. Nah, luar biasa. Lalu, mengapa ini menyebabkan masalah? Ketika seseorang itu berpikir bunuh diri, ya, kemudian terjadi, yang mengalami dampaknya lagi orang sekitarnya lagi. Tidak jarang mengalami depresi. Apa yang muncul di dalam pikiran orang-orang terkasihnya tadi? Nyesel. Kenapa ya tadi saya enggak telepon dia? Kenapa saya enggak ini? Menyesal, rasa bersalah melekat. Bisa jadi dia pun timbul lagi. Udahlah, saya nyusul aja.
Ini yang tadi dibilang menyelesaikan masalah, timbul masalah lain lagi. Ke dirinya sendiri, ke orang lainnya lagi. Nah, ya. Penderitaan itu muncul ketika seseorang mempunyai, sekali lagi, kita punya keinginan atau selera yang tidak sesuai dengan sifat kehidupan ini. Sifat kehidupan ini adalah tidak kekal, tidak menentu. Proses perubahan berlangsung terus-menerus, tidak ajak. Apabila seseorang melupakan sifat kehidupan ini, maka akan timbul penderitaan. Nah, itu ada kata kuncinya yang warna kuning. Penderitaan muncul keinginan. Karena tidak sesuai selera kita. Tidak sesuai kalau istilahnya bahasa Inggrisnya, tidak sesuai karepnya kita. Tidak sesuai keinginan seleranya kita. Itulah penderitaan. Padahal sifat kehidupan itu ya terus berubah. Kita lupa. Nah, kita lupa. Ya, baik. Nah, kan lawan kata dari lupa ini adalah ingat. Lawan kata dari lupa ini adalah sadar. Ya. Nah, sadar, ingat itu adalah sakti. Mindfulness. Oke. Lanjut. Sorry. Segala sesuatu yang terbentuk tidaklah kekal, timbul dan tenggelam, setelah muncul akan hancur dan lenyap, terbebas darinya adalah kebahagiaan tertinggi. Ya, lanjut. Next. Nah, Nata, ini konsep ini yang jujur bagi saya sendiri juga ini masih berproses, Anata ini. Nah, masih rumit untuk dipahami. Emosi ini bukan aku dan milikku, jadi ngapain aku ngotot? Pikiran dan perasaan ini bukan kita, juga tidak mendefinisikan kita. Pikiran dan perasaan ini hanyalah sebuah proses yang muncul dan berlalu, bukan kita dan bukan milik kita, maka kita tidak harus tenggelam di dalamnya. Jadi konsepnya itu adalah anatta. Tidak ada aku, tidak ada ego, tidak ada milikku. Kalau tadi malam saya bilang tidak ada SHM. Yang ada SHGP. Sertifikat hak guna pakai. Sampai kapan bisa pakai? Sampai bernapas. Sudah selesai napasnya, mau nggak mau, terima nggak terima, oh nggak ada kata gitu ya. Ini menurut Dhamma, sertifikat hak guna pakai. Gitu. Kita harus terus mengingat ini. Gitu. Sehingga ketika proses perubahan itu terjadi, maka kita ya baik buruk siapa yang tahu. Gitu. Ya, lanjut. Kita tidak tenggelam di dalamnya. Dalam kitab Samyutta Nikaya, Buddha mengajarkan ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ketika seseorang melihat ini sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, maka batinnya menjadi bosan dan terbebaskan dari noda-noda melalui ketidakmelekatan. Berkaitan anatta ini, untuk memahaminya gampangnya begini ceritanya. Kalau seseorang itu kemudian misalnya handphonenya rusak, ya, kalau itu handphone orang lain yang tidak kenal, dia dengar cerita handphonenya rusak. Apa yang timbul dalam batin seseorang itu? Menurut Cici? Cici dengar orang ini tidak punya, Cici tidak tahu ini siapa, gitu. Cuma dengar oh handphonenya rusak. Apa yang muncul? Apa yang Cici rasakan? Biasa saja. Bukan kita punya. Nah itu. Coba kalau handphone kita yang rusak, aku, wow, luar biasa. Batin dan pikiran kita, emosi kita tadi itu. Itu, ini kan kamu. Ini aku. Ini handphone. Karena sekarang handphone ini kan sudah jadi
kebutuhan primer. Kalau dulu kebutuhan primer kan makan, pakaian, rumah ya Romo. Sekarang handphone ini. Kalau ini nggak ada, kalang kabut rasanya begitu kan. Disitulah kita bisa melihat sebagai sejauh mana kualitas batin kita. Nah, kalau kita kemudian, ya gitu, sebentar, habis itu ya udah nggak apa-apa lah. Habis ini aku dapat iPhone 14. Untung ini rusak. Kalau enggak, mana bisa saya dapat iPhone 14. Berubah sekejap batinnya, pikiran dan emosinya. Untung ini rusak. Masih bisa ku bawa ke counter service. Untung ini nggak pecah dan sebagainya begitu. Mari kita untung teruslah begitu ya. Ya, berkaitan dengan itu tadi. Nah, coba ketika ini anakku, mataku dan sebagai ku dan ku dan ku. Nah, itulah tentang anatta itu, atta. Ketika kita bisa terus melatih mengembangkan diri, ya, ini sertifikat hak guna pakai sementara. Ya, berbeda nanti. Ya, lanjut. Atta. Semakin kita melawan overthinking, semakin kuat ia tumbuh. Solusinya biarkan pikiran lewat seperti awan. Ini adalah juga bagian dari praktek pengembangan batin, mindfulness, kesadaran. Aku menyadari pikiran ini hanyalah fenomena batin, muncul dan berlalu. Feeling comes and go like clouds in a windy sky. Conscious breathing is my anchor. Dari Tina Tan saya kutip. Ya, bahasa Indonesia Jawanya, perasaan datang dan pergi seperti awan di langit yang berawan. Kesadaran nafas adalah jangkar pusat perhatian kita. Nah, tadi saya banyak membahas juga tentang meditasi bersama Romo dan II begitu ya. Meditasi itu objeknya banyak sekali. Ya, meditasi cinta kasih ya salah satunya saja. Kita tidak cocok dengan meditasi cinta kasih, kita bisa meditasi yang lain. Objeknya banyak. Objek nafas. Ketika Bapak Ibu hadir mendengarkan perhatian penuh apa yang saya sampaikan, itu sejatinya kita sedang bermeditasi. Ketika kita sadar bahwa pikiran kita itu tadi karena belum sarapan, mulai memikirkan mau makan apa, kita sadar pikiran kita bergerak, itu adalah meditasi. Itu adalah kesadaran. Nah, sadar bahwa kita pikirannya ini bergerak. Nah, kita menyadari pikiran ini hanyalah fenomena batin muncul dan berlalu. Ya, lanjut. Ini juga satu ayat, satu suta yang berkaitan juga bagaimana mindfulness juga ini, ya. Badekara Sutta dalam kitab Majjhima Nikaya 131 Buddha berpesan jangan menghidupkan kembali masa lalu, jangan membangun harapan di masa depan sebab masa lalu telah berlalu dan masa depan belum tiba. Melainkan lihatlah dengan pandangan terang tiap-tiap kondisi yang muncul saat ini. Saya sering menganalogikan melihat masa lalu ini, saya sampaikan ke beberapa orang yang saya dampingi begini. Perjalanan hidup kita itu adalah seperti naik kendaraan. Kok? Tadi naik apa ke sini? Naik motor apa mobil? Mobil. Kalau naik mobil, perhatiannya kemana? Ke jalan. Berapa meter? Rasanya paling jauh ya. Tapi kadang-kadang bisa ngelihat yang agak jauh ya. 20 meter ke depan gitu kan. Ada yang mau enggak apa? Nyebrang enggak? Kadang-kadang ya. Tapi banyaknya ya paling maksimal 10 meter kan. Kurang lebih ya. Tapi kadang-kadang lihat belakang juga ya kok.
Lihat spion ya kadang-kadang. Seperti itulah masa lalu itu kita lihat spion itu. Kalau kita kebanyakan ngelihat spion, apa yang terjadi kok? Tidak sampai ke sini. Seperti itulah ketika kita itu, pikiran kita itu terfokus memikirkan masa lalu itu terus. Coba coba aku begini pikiran kita. Seandainya aku begini, seandainya aku begitu. Itulah pikiran kita. Kita fokus terus, coba ya seandainya begini, saya begini. Nah, kita mesti balik lagi ke kurang lebih 10 meter ke depan itu. Yang lebih banyak ya kok. Kadang-kadang ya perlu lihat spion kan. Kalau nggak lihat spion juga bahaya juga kan. Mau nyalip, mau nyalip ini mau mengambil satu pilihan, satu tindakan, satu pilihan, satu perbuatan. Mungkin kita mesti juga mengenang sedikit. Oh, kemarin itu aku pernah seperti ini. Kalau aku ngambil lagi begini, ketabrak aku. Seperti itu ibaratnya. Kalau terlalu banyak melihat ke depan tadi yang 20-30 meter itu, itulah yang diibaratkan dengan masa depan tadi overthinking itu. Overthinking itu memikirkan apa? Dua hal. Masa lalu, masa depan. Masa lalu, masa depan. Sang Buddha, guru agung kita, terus mengajarkan kita harus memusatkan perhatian di saat ini. Di saat ini dan di sini. Ketika kita sedang di dalam ruangan ini, hadirkan seluruh kesadaran kita, ya. Tubuhnya di sini, pikirannya sudah di Lampung ya Romo. Nah, kalau belum makan tadi itu. Tubuhnya di sini, pikirannya sudah ke Jogja. Begitulah memang sifat alaminya kita. Kita berusaha terus hadirkan saat ini. Kita tanya kalau kata Bante Utamo, tanya kita lagi apa? Oh, lagi dengerin Dhamma Desana. Sudah cukup itu. Tadi pikirannya mengenang atau mengingat sesuatu itu, ya sadari saja, oh ya pikiranku lagi nginget ini. Fokus lagi, perhatian penuh lagi. Itu saja yang terus dilakukan lagi, dan lagi. Nah, lanjut. Nah, ini tentang sadar atau mindful grounding. Nah, ketika overthinking datang kita bisa ya supaya kita tidak fokus kepada pikiran kita terus yang bergulung-gulung kayak gelombang itu tadi itu. Coba lihat, sadari 5 hal yang bisa dilihat. Kita fokuskan ke situ, kita perhatian penuh ke situ. Oh, di sini ada Romo Chandra, di sini ada Romo Tony, ya, di sini ada Komeng Meng, di sini ada Iiku di belakang. Nah, di sini ada Cici begitu. Perhatiannya kita bawa ke saat ini. Itulah caranya. Jadi bukan jangan berpikir. Kalau kata orang lain mungkin timbul dialihkan ya. Iya, difokuskan. Itulah Romo mengapa kemarin Bante Ati minta Romo baca parita ini. Fokus ke situ. Seperti Romo juga bilang ya, saya enggak mau fokus yang sakit-sakit yang menyakit. Saya udah fokus ini aja. Ya. Sadari 4 hal yang bisa kita sentuh. Oh, pegang ini. Sadari 3 hal yang bisa didengar, sadari 2 hal yang bisa dicium aromanya, sadari 1 hal yaitu nafas. Kamu akan terbawa ke masa kini. Nah, ya. Ini adalah praktek psikologi sebenarnya yang direlatekan dengan latihan meditasi. Ya, lanjut. Lanjut. Setiap kali overthinking muncul juga coba kita tarik nafas perlahan-lahan. Tarik nafas, sadari nafas masuk. Buang nafas, sadari nafas keluar. Sang Buddha mencapai jana dengan melatih anapanasati. Ya. Kesadaran sederhana ini akan membantu kita melepas kecemasan. Ya, seperti Thich Tan tadi, Master Thich Tan bilang itu, udah kita bawa ke kesadaran nafas ini. Kalau nggak bisa kesadaran pada nafas ini, ya boleh yang lain.
boleh kembang kempisnya dada, kembang kempisnya perut. Kalau nggak bisa menyadari nafas, ya kita bisa, ya di Thailand ada teknik juga, butuh, butuh. Waktu pikiran napas masuk, napas keluar, tuh. Pikiran muncul, kembali lagi ke objeknya, butuh, butuh. Sama saja. Ya, lanjut. Ini saya kaitkan dengan bagaimana latihan cita bawana, pengembangan batin, mindfulness, meditasi. Mindfulness itu ada dua cara. Satu, kita fokus. Yang kedua kita buka. Kita menerima semuanya. Kita tidak fokus pada satu objek. Tapi ini memang lebih sulit. Terutama kalau kita sulit fokus. Nah, apa yang dilakukan setiap kali overthinking muncul ketika pikiran tadi terus berulang, meditasi fokus sadari nafas. Fokus pada nafas, sadar, notice when you are distracted. Sadar, perhatikan bahwa pikiran kita itu sudah mikirin yang lain. Pikiran kita itu mengembara. Pikiran kita tadi udah mikirin mie Lampung. Ingat, pelan-pelan lepaskan keteralihan kita tadi, pikiran kita tentang mie Lampung itu kembali lagi ke nafas kita. Kalau itu adalah objek utama. Mulai lagi. Nah, apa yang terus dilakukan adalah terus mengulang itu. Meditasi bukan mencoba menghentikan pikiran kita, karena pikiran kita itu memang terus menerus akan muncul. Itu adalah sebuah seni untuk mulai lagi, sadar lagi, kembali lagi pulang. Yang tadinya bepergian mengembara kemana-mana. Ya, jadi overthinking itu kalau dalam istilah psikologinya adalah ruminasi. Ruminasi ini dari suatu kata ruminate. Ruminate itu artinya mengunyah. Jadi kayak kita mengunyah terus. Pikiran kita itu terus seperti mengunyah nggak berhenti. Istilah yang lain, ya penggunaan kata istilah yang lain seperti monkey mind. Seperti monyet pikiran kita itu. Gimana caranya supaya monyetnya tenang? Gimana? Kok pernah ketemu monyet? Gimana supaya dia tenang? Apa yang kau lakukan? Biarin saja, nanti dia tenang sendiri ya. Oke. Kadangkala bisa begitu. Atau kadangkala kasih dia pisang. Udah sibuk dia di situ pisang. Dia nggak loncat-loncat lagi. Pisang ini adalah objek kita tadi. Istilah yang perumpamaan yang lain seperti sapi yang berkeliaran, diberi talinya. Talinya itu adalah tali objek perhatian kita. Apa itu misalnya? Nafas. Ada banyak objeknya. Lanjut. Itulah cara untuk mengatasi overthinking kita. Dan yang terakhir, inilah penutup uraian saya hari ini. Segala sesuatu adalah tidak kekal, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Semoga kita terus belajar dan praktek dhamma. Itulah penghormatan tertinggi kepada Sang Tathagata kita. Saya tadi melihat pada saat puja bakti, saya sungguh terkesan perubahan yang ada di wihara ini di kurang lebih 14 tahun ya saya meninggalkan wihara ini, 2011 begitu. Balik lagi, oh ternyata sekarang sudah ada yang memberikan persembahan bunga. Nah, itu adalah perbuatan yang baik. Baik. Nah, namun yang paling baik lagi adalah kita terus belajar dan mempraktekkan dhamma ini. Itu sangat baik. Itu baik. Ya. Kita menggunakan dhamma ini untuk mengarungi kehidupan ini sehingga kita bisa terlepas dari jebakan suka dan duka itu
lagi. Kadang-kadang kita terbawa arus, mudah-mudahan kita cepat balik lagi. Itu saja. Kadang-kadang kita terbawa arus, kita balik lagi. Sampai kapan? Sampai nafas berhenti terus. Sampai kapan rakitnya tidak digunakan lagi? Diri sendiri yang tahu. Ya. Ini relief semalam saya jelaskan. Banyak cara seseorang menghadapi ketidakkekalan, mendatang membawa bunga, membawa ratap tangis. Ada satu biku, murid Sang Buddha yang mempraktekkan latihan yang sudah diberikan oleh Guru Agung kita, Sang Tathagata. Beliau adalah yang dipuji oleh Sang Buddha. Yang lain mencela. Kok guru sudah mau tidak ada begitu ya, meninggal parinibbana, kamu kok sibuk sendiri. Kamu kok nggak datang menghormat dan sebagainya. Tapi Guru Agung kita memuji beliau karena beliau berusaha dengan sungguh-sungguh membebaskan dirinya dari penderitaan. Lanjut. Ini terakhir doa harapan saya untuk kita semua. Sabe sata, bawantu sukitata, niduka hontu, suki atanang pariharantu. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, dan semoga kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita sendiri. Mungkin satu atau dua. Bapak Ibu, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Sampai jam setengah 12 ya dokter ya? Bisa. Garland, Hana, Tes. Oke, selamat siang Dokter Sakliung. Izin bertanya, sebenarnya pertanyaan ini ingin saya tanyakan semalam ya, tentang perubahan. Eh, saya ingin bertanya tentang perubahan dan ada medisnya sedikit. Itu tentang kepribadian ganda atau multiple personality disorder. Nah itu kalau dalam segi medis itu kan disebut penyakit kejiwaan ya. Tapi kalau dari sudut pandang Buddhis, bagaimana Dokter Sakling ini melihatnya gitu? Sebab yang baru-baru ini terjadi di Indonesia ada seorang wanita domisilinya di Jakarta kalau nggak salah. Itu namanya Anastasia Wela. Itu dia mengaku memiliki 9 kepribadian. Salah satunya dia bisa mengaji katanya. Padahal wanita ini adalah Katolik gitu. Apakah dia ini hanya membual atau kalau benar bisa mengaji, apakah apakah itu dari kehidupan past life-nya gitu? Nah, Dokter Saklung melihat kepribadian kan ini bagaimana di antara medis dan Buddhis gitu? Terima kasih, Dok. Terima kasih, Junivan, sahabat saya. Sahabat sama-sama nginep di Swanadipa. Kemarin saya minta nginep nggak dikabulkan. Ya. Berkaitan tentang kepribadian ganda, pertama kalau dari sudut pandang
Nah, saya akan mungkin lebih banyak menjawab tentang dari sudut pandang psikiatri atau ilmu kesehatan jiwa. Nah, itu adalah hal yang saya kuasai. Semoga untuk yang dhamma mungkin tidak terlalu mendalam. Saya juga harus berhati-hati untuk menjelaskan karena belum tentu juga apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Ya, ini harus Bapak Ibu tetap lakukan prinsip apa yang Guru Agung kita sampaikan, ehi pasiko. Jangan langsung mudah percaya. Buktikan lagi. Coba cari lagi. Adakah suta-suta yang mendukung dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana praktek kita sendiri, pengalaman kita sendiri nanti. Kebenarannya seperti apa. Tentang kepribadian ganda, nah ini kan tadi Junivan bilang, dia mengaku. Ini akan jadi tanda tanya besar. Karena tentang kepribadian ganda ini, seseorang itu sebenarnya tidak sadar dia berubah. Lalu siapa yang sadar? Orang-orang sekitarnya sebenarnya. Karena tentang gangguan kepribadian, ya, ini khusus tentang gangguan kepribadian, belum tentu yang bersangkutan tuh sadar mengalami gangguan itu. Jadi kalau ketika dia sadar, ya bisa jadi dia sudah berproses terapi, dia mendapatkan informasi. Ya, kamu itu ternyata ada kepribadian ganda, ada ini itu. Tapi ketika mungkin dia belum berproses terapi, biasanya mereka tidak sadar. Tahu-tahu jadi dokter Liung hari ini, ya jadi dokter hari ini, sore hari sudah jadi yang lain. Ketika dia ditanya, tahu nggak dia, sadar nggak dia seperti itu? Tidak sadar. Betul-betul dia tidak sadar. Lalu mengapa bisa demikian? Biasanya kalau ditelusuri, hal ini berkaitan dengan proses pengalaman trauma dalam kehidupannya. Nah, selalu ada erat kaitannya dengan pengalaman trauma yang dia alami dan trauma itu bukan hanya pada saat di masa kecil saja, bisa jadi sudah sejak dia di dalam kandungan. Ibunya, orang tuanya pun mengalami suatu permasalahan. Janin yang ada di dalam itu mau nggak mau tetap tergoncang. Maka ini sangat penting bagaimana seorang ibu hamil itu mesti sehat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar terapi musik Latin, ya, kalau lagi hamil yang disuruh dengerin. Yang disuruh dengerin itu sebenarnya ibunya. Anaknya yang di dalam itu belum bisa dengar. Karena perkembangan telinga bisa mendengar dan sebagainya itu ada masanya. Ibunya tenang, ya. Semua kondisi fisiknya, batinnya tenang. Nah, niscaya mengkondisikan janinnya tenang. Kan ada hubungannya darah. Nah, jadi ada pengalaman trauma yang mungkin sudah pada saat dia dalam kehamilan, berlanjut lagi pada saat kelahiran, berlanjut lagi pada saat masa perkembangannya. Pada saat dia bertumbuh sebagai seorang anak, remaja, dan sebagainya. Nah, semua kepribadian-kepribadian itu sebenarnya adalah suatu cara ego atau dirinya untuk juga ngelindungin dirinya. Jadi kalau dilihat nanti kepribadiannya itu, nanti ada yang kepribadian yang sebagai kayak korban, lemah, nggak bisa apa-apa. Tapi ada satu nanti yang wow, hebat gitu. Nah, yang hebat ini nanti bisa seakan-akan ingin menguasai ini semua. Nah, itu nanti perlu akan ditelusuri dalam terapinya dan memang nggak mudah terapinya. Nanti ditemukan inti dirinya atau dirinya yang. Nah, jadi kalau tadi ada statement bahwa dia mengaku begitu, nah ini harus ditelusuri dulu, Jenivan, apakah betul atau tidak gitu. Saya tidak bisa menjawabnya dengan pasti gitu. Nah, karena bisa saja fenomena mengaku-ngaku itu bisa saja.
Tapi bisa juga mungkin karena dia sudah berproses terapi dan lain-lain, dia mendapatkan informasi. Oh, kamu mengalami ini loh. Nah, dia sampaikan, dia blow, dia show. Gitu. Nah, kalau kaitannya dengan Dhamma, nah, pengertian kelahiran kembali ini ya mudah-mudahan Romo mohon luruskan ya Romo kalau tidak tepat begitu ya. Kelahiran kembali itu bukan saja tentang oh saat ini saya liung. Setiap detik, setiap saat kita itu berubah. Saya yang kemarin, yang semalam itu tidak sama dengan yang hari ini. Mengapa? Saya sudah lahir kembali hari ini. Rambut saya kemarin baru setengah senti, hari ini saya sudah 1 senti. Nah, sel-sel tubuh kita ini, semua fisik kita ini, batin saya pun yang kemarin bukan lagi yang sama untuk hari ini. Nah, itu yang saya pahami. Nah, jadi konsep kelahiran kembali itu. Bukan hanya konsep kelahiran kembali itu tentang habis ini saya jadi Junivan Junior. Setiap saat kita berubah. Setiap saat kita terlahir kembali. Tapi ini mohon tadi saya sampaikan ehi pasiko lagi. Nah, mudah-mudahan tidak salah apa yang saya pahami, saya pandang ini begitu ya. Kalaupun tidak tepat, nah, mohon dipahami karena saat ini saya juga sedang belajar. Bersama-sama Bapak Ibu semua, Pak Romo, saya sedang belajar. Saya bisa lupa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini nanti Junivan bisa tolong nanti juga titip tanya ketika mudah-mudahan Bante Abijato bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Ya. Karena Bante Abijato akan menjelaskan secara lebih rinci lagi tentang hal ini. Beliau mendalami tentang itu. Mungkin juga ada di YouTube tentang bagaimana ya. Karena beliau punya basic ininya. Belajar sedikit tentang kedokteran dan sebagainya. Karena di kehidupan beliau sebelum samana, begitu kan? Nah, riwayatnya beliau ini pernah bekerja di bidang berkaitan tentang obat. Nah, ya. Jadi, nah mudah-mudahan itu Junivan. Jadi, kalau Junivan tidak puas dengan apa yang saya jawab saat itulah Junivan menderita. Semoga puas, semoga sesuai dengan selera dan keinginannya Junivan. Gitu ya. Terima kasih. Boleh satu lagi? Ada lagi? Ko David? Ko David semalam katanya mau tanya. Ibu ada ya? Ibu dulu. Dok, tanya kok kayak pelatihan meditasi gitu disyaratkan harus benar-benar sehat secara mental karena saya pernah mengalami ditolak untuk pelatihan meditasi. Ya. Retret meditasi ya maksudnya ya. Ya. Karena memang ada efek-efek yang bisa timbul di dalam pada saat seseorang itu berlatih meditasi. Nah, tapi ketika kita berlatih meditasi dalam konteks mindfulness, kesadaran, itu justru bisa kita latih dimanapun. Nah, berlatihlah Ibu tadi, pusatkan perhatian penuh. Pada saat ini saya sedang mendengarkan uraian ini. Pada saat pikiran Ibu berkelana, Ibu ingat kembalikan lagi sini. Pada saat saya sedang merasakan sedih, saya ingat lagi saja apa yang saya sampaikan, Dokter Leong sampaikan, untuk sadar lagi. Ya.
Itu dalam konteks retret meditasi. Memang mensyaratkan, adakah penyakit fisik, adakah penyakit mental, gangguan mental, dan sebagainya. Karena memang di dalam proses latihan, jadi membedakan nanti meditasi dengan mindfulness, meditasi dengan jadi kesadaran, mindfulness, hati itu adalah apa yang hendak kita capai di dalam berlatih meditasi. Meditasi itu caranya. Meditasi itu ada cara duduk, ada berdiri, ada pada saat makan, ada pada saat mendengarkan. Meditasi itu juga ada istilahnya yang formal. Artinya kita mengambil satu waktu tertentu khusus. Nah, meditasi ada yang dengan mata tertutup, ada yang dengan mata terbuka. Meditasi tidak hanya tentang retret. Ini konsep yang kemudian juga ketika kita keluar dari retret meditasi, kita seakan-akan tidak meditasi. Tapi kalau kita berbicara tentang esensinya, tentang kesadaran, bahwa kita terus berlatih untuk sadar sepanjang saat. Tadi kita nggak sadar, ya kita sadar, kita nggak sadar, kita sudah sadar lagi. Ya, Ibu semoga menjawab. Karena pada saat misalnya ya kita meditasi duduk begini. Wow, luar biasa kan pikiran kita itu. Nih, ada satu pernyataan di dalam Zen. Ketika bertemu Buddha, bunuhlah Buddha. Bisa ketika seseorang meditasi duduk, memejamkan mata, muncul gambaran Buddha datang. Dia terbawa di dalam imajinasi ini. Romo Chandra ingatkan, Buddha Maitreya itu belum datang, dia tidak percaya. Saya sudah bertemu di dalam meditasi saya dan sebagainya. Ini contoh ya. Nah, dia hidup dalam khayalannya. Itu tadi pengertian ketika bertemu Buddha, bunuhlah Buddha, maksudnya adalah abaikan itu semua. Itu semua adalah fenomena yang muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Ketika kita juga berlatih meditasi, arahnya itu juga adalah bagaimana batin kita tadi, perkembangan batin kita tadi, yang tadinya kita mudah marah, ya marahnya 1-2 kali. Yang tadinya setiap saat marah, ini 1-2 kali marah. Itu perkembangan. Ya. Meditasi juga bukan sekedar duduk lama, adu-aduan duduk lama. Kita tidak pernah bisa menang lawan rupang ini. Ya, bukan. Ketika seseorang juga menyombongkan pencapaian-pencapaiannya tadi, itu jadi tanda tanya sebenarnya. Karena praktek bawana, cita bawana, praktek meditasi yang disampaikan oleh Guru Agung kita tujuannya satu, untuk melepaskan penderitaan, melepaskan ego, ya, untuk terbebas dari kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Kalau makin dia tadi makin egonya berkembang, seakan-akan sayalah yang paling benar, kita bisa merasakan itu kan? Tanda tanya. Ya, itu yang mungkin melenceng kemana-mana, begitu ya Bu. Karena bisa muncul nanti, nah kan ini dalam kaitan dengan praktek psikiatri, bisa seseorang nanti jadi kayak ngedengar sesuatu, bisa melihat sesuatu dan sebagainya. Ini harus memang hati-hati. Itu fenomena halusinasi atau apa? Begitu. Nanti akan dilihat lagi bagaimana tingkah laku perilakunya dalam sehari-hari. Bedanya orang yang tadi dengan yang sakit, dia semakin sadar, semakin bijak, semakin bisa menerima perbedaan. Nah, kali ini eksklusif, semakin tertutup.
yang ini inklusif. Ya, begitu yang kira-kira bisa disampaikan. Dan memang di dalam ranah psikiatri sendiri itu memang ini Bu, membedakan antara ini orang suci atau ini orang gangguan. Nah, kita mempelajari itu di dalam psikiatri. Ini orang suci atau ini gangguan gitu. Ya. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan dan jawab. Baik. Terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu ya. Armodana, dokter. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Semoga Bapak Ibu semua bahagia. Semoga apa uraian dhamma saya tidak melenceng dari apa yang disampaikan oleh Guru Agung kita. Jika pun melenceng, nah semoga saya bisa menemukan kebenarannya kembali. Bapak Ibu juga bisa menemukan kebenarannya kembali. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Untuk menambah kebajikan, mari kita dana paramita